Baik, shalom, selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dengan saya Ariana Marice Sae, kelas F, semester 2, jurusan PG PAUD. Kali ini saya akan presentasi untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diasuh oleh Bapak Didi Amseke. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif, teori Piaget memberikan banyak konsep yang utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dari dan diperoleh skemata. Skema tentang bagaimana seorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Menurut teori Piaget, kemampuan kognitif anak berkembang secara bertahap pada rentang umur yang berbeda, termasuk dalam mengamati ilmu pengetahuan. Pemaksaan terhadap kemampuan anak pada masa perkembangan yang tak tepat menurut Piaget akan mengganggu masa kecil anak. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget membagi masa perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode. Penjelasan mengenai 4 tahap ini perkembangan kognitif itu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama saat masih berusia balita 0 sampai 2 tahun. Anak memiliki kemampuan sensor motorik untuk menangkap objek-objek di sekitarnya. Pada periode ini, anak mengeksplorasi lingkungannya untuk mendapatkan pengetahuan dasarnya menggunakan skema, asimilasi, dan modifikasi dengan proses meniru. Perkembangan ini intelektual anak pada usia balita merupakan respons, refleks, dan kemampuan skemata. Tahap yang kedua, pada tahap pra-operasional 2-7 tahun. Aktivitas kognitif anak dimulai dengan memahami realitas dengan simbol. Meskipun begitu, sistem berpikirannya belum terorganisir serta tidak logis, sistematis, dan konsisten. Pada tahap ini anak juga bersifat egosentrisme, yang berarti anak melihat dunia dengan kehendaknya sendiri dan belum mampu berpikir dengan perspektif lainnya. Lanjut tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret yang terjadi di usia 7 sampai 11 tahun. Anak telah dapat melakukan aktivitas pemikiran logis dalam menghadapi objek fisik. Namun di rentang usia 7 sampai 11 tahun, anak belum dapat menarik kesimpulan secara konkret, meski telah berhasil mengidentifikasi dalam menghubungkan beberapa dimensi pada suatu waktu. Tahap yang keempat, tahap operasional formal, yaitu umur 11 sampai 16 tahun. Anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen
karena kompetensi operasionalnya berkembang menjadi lebih kompleks. Nomor yang ketiga, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Konsep yang ketiga itu konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget pun mengembangkan beberapa konsep yang secara khusus penting menurut Piaget. Nah, ada 6 proses kognitif anak-anak, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, keseimbangan, dan ekuilibrasi. Yang pertama itu skema. Skema dalam teori Piaget merujuk pada berbagai tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Yang kedua, asimilasi. Konsep asimilasi Piaget yang menunjuk pada kegiatan untuk memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi. Konsep Piaget yang menunjuk pada penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengelola informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Yang berikut, organisasi. Konsep Piaget yang merujuk pada pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem tingkatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, ekuilibrasi, yaitu mekanisme yang diajukan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir yang berikutnya. Yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky membenarkan teori Piaget kalau tahap perkembangan anak di area kognitif terjadi secara bertahap. Namun, dia kurang setuju terhadap pernyataan bahwa anaklah yang terlibat sendiri dalam pertumbuhannya. Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial budaya. Dia berkata perkembangan kognitif, mental, psikomotorik, dan efektif pada diri anak sangat dipengaruhi oleh sosial budaya yang ia temukan di masyarakat tempat mereka tinggal, baik dari segi bahasa, sopan santun, pengalaman, dan lain-lain. Jadi, lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak. Anak memang memiliki fungsi mental yang sederhana, tetapi bisa berkembang bila orang dewasa ikut terlibat di dalamnya lewat edukasi seputaran budaya. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Implikasi perkembangan kognitif terhadap pembelajaran adalah meliputi cara penerapan dan cara bagaimana anak belajar dan guru mengajar, yaitu yang pertama, bagaimana anak belajar. Anak belajar menggunakan panca inderanya dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Anak belajar dengan melakukan atau mengalami langsung. Anak belajar sesuai dengan kecepatan dan minat masing-masing. Belajar lebih menekankan proses daripada hasil akhir. Bagian yang kedua itu bagaimana guru mengajar. Guru memberikan pengalaman yang nyata. Guru memberikan pengalaman sesuai dengan usia anak agar dapat mengeksplor dan memanipulasi mainan dan lingkungannya. Guru sebagai fasilitator memberikan pengalaman yang bervariasi dan bahan yang berbeda-beda sehingga anak dapat melakukan permainan yang beragam. Metode yang dapat digunakan untuk perkembangan kognitif anak PAUD diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bermain. Yang kedua, pemberian tugas. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, mengucapkan syair, percobaan atau eksperimen, mendongeng atau bercerita. Yang kedelapan,
karewisata, dan yang terakhir dramatisasi. Jadi itu ini 5 bagian teori menurut Piaget yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Biarlah bisa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.